Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah tentunya kita untuk selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, sehingganya sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, untuk melaksanakan aktivitas harian kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada umur kita, keberkahan dalam hari-hari kita, sehingga akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan kajian pada kesempatan ini saya akan coba mengkaji pelajaran yang pernah disampaikan oleh Hatim, ya, ketika beliau ditanya oleh guru beliau, ya, setelah berapa lama mengkaji ilmu kepada gurunya, maka gurunya bertanya kepada Hatim. Yang ini saya ambil dari salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu kitab Minhajul Qasidin. Di sini disebutkan, Ruwiya an Syakik al-Bakhli annahu qala li Hatim. Ya, diriwayatkan dari Syakik al-Bakhli, sungguhnya beliau pernah berkata kepada muridnya, yaitu Hatim, qad sahabtani muddatan. Ya, beliau mengatakan, wahai Hatim, kamu telah menemaniku beberapa lama untuk menimba ilmu dariku. Famadza ta'allamta? Pelajaran apa yang kamu dapatkan selama bersamaku, selama menimba ilmu denganku? Qala thamanu masail. Kemudian Hatim mengatakan thamanu masail, ada 8 hal, ya, 8 hal yang menjadi pelajaran. Dan ternyata kalau nanti kita lihat, inilah pelajaran kehidupan, inilah prinsip-prinsip kehidupan, ya, yang dimana, ya, perlu untuk menjadi pelajaran bagi kita, karena hampir semua orang nanti akan mengalami dari kondisi ini. Dan sikap seperti apa yang benar di dalam Islam yang diajarkan oleh Hatim kepada kita. Beliau mengatakan yang pertama, fa inni nadartu ilal khalqi, dan sungguh aku melihat kepada banyaknya manusia, ya, fa idza kullu shakhsin lahu mahbubun, saya mendapati setiap orang memiliki apa yang mereka cintai. Fa idza wasala ilal qabri farikuhu mahbubuhu, dan ketika mereka meninggal dunia, mereka dimasukkan ke dalam kubur, ya, mereka akan meninggalkan apa yang mereka cintai. Faja'altu mahbubi hasanati litakuna ma'i fil qabri. Kemudian aku dengan memahami kondisi itu, bahwa setiap orang memiliki apa yang dia cintai, dan ketika dia meninggal dunia, apa yang dia cintai itu pun akan kemudian dia tinggalkan. Sehingga kemudian Hatim mengatakan, yang kemudian aku jadikan, yang aku cintai adalah amal soleh, amal kebaikan, agar di mana amal soleh dan kebaikan itu nanti akan menjadi temanku di alam kuburku. Masya Allah, kaum muslimin rahimakumullah, ini pelajaran yang pertama, ya, artinya bahwa semua kita punya apa yang dicintai, yang disenangi, tapi rela ataupun tidak rela, suka ataupun tidak suka, ketika ajal menjemputnya, maka dia pasti akan meninggalkan itu semua. Yang karenanya dengan kecerdasan daripada Imam Hatim, maka beliau menjadikan yang sangat beliau cintai itu adalah amal soleh, yang sangat beliau cintai itu adalah amal kebaikan, yang beliau paham
bahwa amal kebaikan itulah yang akan menemani dia di alam kubur, yang akan dia bawa ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, karena itulah memang yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, ketika di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatbi'ul mayyit salasah, yang akan mengikuti jenazah ketika dibawa ke pemakaman itu 3 ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu ya, keluarganya, hartanya dan amalannya. Wa yarji'u itsnan, 2 akan kembali meninggalkan dia, kembali ke rumahnya, keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan bersama dia cuman amalnya. Yang karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, pelajaran kehidupan bagi kita ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fa inni nadhartu ila qaulillahi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa ya. Kemudian Hatim mengatakan pelajaran yang kedua, aku melihat kepada firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mereka orang-orang yang mampu untuk menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya ya. Fa ajtahadtuha fi daf'il hawa ya. Kemudian saya bersungguh-sungguh ya untuk menahan hawa nafsu, hatta istaqarrat ala taatillah, sampai di mana hawa nafsu itu ya selalu mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah ya. Jadi Masya Allah, ini pelajaran yang kedua kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa semua kita, semua manusia punya hawa nafsu. Betapa banyak orang yang menuruti hawa nafsunya untuk melakukan pelanggaran kepada Allah, kemaksiatan, dosa ya, dan terus menuruti hawa nafsunya untuk bermalas-malas dari ketaatan ya. Maka Imam Hatim ketika membaca ayat ini dalam surat An-Nazi'at di ayat yang ke-10, wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang akan sukses itu, orang yang akan berhasil adalah mereka yang mampu untuk menahan hawa nafsunya ya, agar tidak terjerumus kepada yang dilarang oleh Allah ya, dan dapat menundukkan hawa nafsunya untuk selalu taat kepada Allah. Maka inilah yang menjadi usaha besar beliau ya. Maka disampaikan oleh Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau pun mengatakan, inna a'da'an nas ya ilaihi ya wa huwa alladzi baina janbaihi wa huwa nafsuhu alladzi baina janbaihi ya. Di mana ya, Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi pernah mengatakan, sesungguhnya musuh terbesar manusia itu adalah tidak jauh dari dirinya, yaitu nafsunya ya. Yang betapa banyak orang tidak bisa untuk mengendalikan daripada hawa nafsunya ya. Ini yang kedua. Adapun kemudian pelajaran yang ketiga, fa ini ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimah indahu yahfadhuhu. Pelajaran yang ketiga, beliau mengatakan, sungguhnya setiap orang ya memiliki sesuatu yang berharga pada dirinya, yang kemudian dia jaga ya. Tsumma nadhartu ila qaulihi subhanahu wa ta'ala, kemudian aku memperhatikan firman Allah, ma indakum yang fadhu wa ma indallahi bakin, dalam surat An-Nahl ayat 96 ya. Allah mengatakan, apa yang ada di sisi kalian itu pasti akan sirna, pasti akan hilang, adapun apa yang ada di sisi Allah itu pasti akan kekal. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah, Imam Hatim mengatakan, ketika aku mendapati ada sesuatu yang berharga ya, wajjahtuhu ilaihi liyabqiya li indahu, maka akan aku arahkan sesuatu yang berharga yang aku miliki itu untuk Allah, agar nanti memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran kehidupan yang ketiga yang diberikan oleh Hatim ketika beliau belajar dengan gurunya, yaitu Imam Syakik Al-Bakhli rahimallahu taala ya. Jadi ternyata karena memang begitu kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita itu memiliki sesuatu yang kita anggap spesial ya, yang kita anggap berharga pada diri kita ya. Tapi yang dilakukan oleh Imam Hatim, apa yang berharga itu akan dia gunakan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kalau kita mendapati ya, diantaranya di kalangan
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempraktekkan itu kan diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Umar, ya, sahabat Abdullah bin Umar itu udah, masya Allah. Jadi beliau mempraktekkan itu ketika memiliki sesuatu yang berharga maka beliau berikan kepada orang lain. Ya, seperti di satu kisah ketika beliau mengurusi ontanya, kemudian ya dia rawat, dia mandikan, ya. Setelah itu kemudian ada orang yang lewat berjalan kaki melihat yang dimana ternyata onta itu adalah onta yang sangat disukai oleh Abdullah bin Umar, ya. Maka orang yang lewat tadi kemudian suruh mampir, dia lihat-lihat ininya ontanya, kemudian dia suruh naiki. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Umar, wahai fulan, wahai saudaraku, bagaimana ketika kamu menunggangi onta ini? Dia mengatakan, oh nyaman, ontanya enak, nyaman, ya. Maka kemudian ketika itu ambil saja untuk kamu, bawa pulang. Masya Allah. Padahal di mana onta itu adalah sesuatu yang beliau sukai, suatu onta yang paling beliau senangi, yang paling baik, yang paling bagus, ya. Tapi beliau berprinsip ketika memiliki satu yang bagus maka akan dia infakkan, akan dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau mengerti betul dengan firman Allah, "Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum dikatakan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan, ya, di jalan Allah dari apa yang kalian cintai. Maka masya Allah, ini pelajaran kehidupan, pelajaran yang diambil oleh Imam Hatim ketika beliau belajar dengan gurunya, ya, Imam Syakik, ya, Al-Bakhli rahimallahu taala. Adapun kemudian yang keempat, ya, fa ini ra'aitun nas yarjuna ilal mal wal hasab wa syaraf, ya, walaysat bi syai' fa nadhartu ila qaulihi ta'ala, ya. Kemudian Hatim mengatakan, sungguh aku memperhatikan betapa banyak manusia yang mereka kembali kepada harta mereka, ya. Mereka mengagungkan harta mereka, mengagungkan nasab, ya, menyombongkan nasab keluarga, ya, kemudian kemuliaan, kedudukan, yang padahal itu semua nggak ada apa-apanya. Dan ternyata ketika aku melihat firman Allah, mendapati firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa, ya. Fa'amiltu fit taqwa li akuna indahu karima, ya. Kemudian aku jadikan hal tersebut itu untuk meraih ketakwaan kepada Allah agar aku mendapatkan kemuliaan. Masya Allah, ini pelajaran yang keempat, ya, pelajaran yang keempat yang disampaikan oleh Imam Abu Hatim kepada gurunya, ya, Imam Syakik Al-Bakhli rahimallahu taala, ya. Jadi betapa banyak orang yang, ya, memamerkan hartanya, berbangga-bangga dengan hartanya, berbangga dengan keturunannya, berbangga dengan kedudukannya, yang padahal itu semua nggak ada apa-apanya, ya. Karena memang yang paling mulia dari hamba Allah adalah siapa? Mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Maka beliau mengatakan, semua itu harta, kemudian nasab, kemudian kedudukan, aku jadikan untuk meraih ketakwaan di sisi Allah, karena ketakwaan itulah yang menjadikan diri kita mulia. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin sementara yang dapat kami sampaikan, ya, untuk di part yang pertama. Mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.